Proyek satelit militer Kementerian Pertahanan ini diduga merugikan negara mencapai 800 miliar rupiah. Atas dugaan tindak pidana korupsi, Vonis kasus korupsi Asabri. Bupati Sebelumnya Musi Heru Abdullah dituntut Solusi hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum. putra Presiden Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming Raka. Manuver politik sering dilakukan oleh para KPK. Koruptor memang tidak pernah kehabisan cara. Mereka seakan tak pernah kehabisan jurus. Berkali-kali mereka gagal, sehingga mereka melakukan upaya yang ekstrim dan berbahaya untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Para koruptor seolah mempelajari berbagai mantra agar segala tata laku buruknya tak terlihat sembarang mata. Isi kepala mereka lebih dari cukup untuk menampung seluruh ensiklopedia agar lihai berkelit dan mampu menangkis banyak jari yang menunjuk hidungnya. Dan kita sebagai generasi muda harus mampu melakukan tindakan yang minimalnya tidak melakukan korupsi. Membahas korupsi tidak akan ada habisnya. Karena kenapa? Karena mereka hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa mementingkan rakyat yang ada di bawahnya. Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar atau tidak legal memperkaya dirinya atau mereka yang dekat dengannya. Korupsi terjadi ketika adanya pemisahan antara kepentingan keuangan pribadi, jabatan, dan kepentingan untuk rakyat. Tetapi para koruptor itu mengambil semuanya, merampas semuanya. Korupsi terjadi pada saat pelaku ekonomi mencoba memanfaatkan kekuasaan hanya untuk mengejar keuntungan. Dan tak hanya itu, korupsi juga menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat keadaan yang buruk, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik, juga penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Jadi intinya, korupsi itu sesuatu hal yang buruk, jahat, dan merusak. Masih mau kalian melakukan tindak korupsi? Mau menyiksa rakyat kecil? Bahaya korupsi. Ada banyak bahaya dan dampak negatif korupsi di Indonesia. Di antaranya itu yang pertama, bahaya korupsi terhadap masyarakat dan individu. Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau. Tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dan tidak akan ada kerjasama dan persaudaraan yang tulus. Yang kedua, bahaya korupsi bagi generasi muda. Anak yang tumbuh dengan pribadi antisosial generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa atau bahkan sebagai budaya, sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Jika generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti itu, bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan bangsa tersebut. Yang ketiga, bahaya korupsi terhadap politik. Banyak sekali korupsi politik, salah satunya yaitu praktik korupsi yang meluas dalam politik, seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, money politik, dan lain sebagainya. Yang keempat, bahaya korupsi bagi ekonomi bangsa. Korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa. Jika suatu proyek ekonomi dijalankan dengan unsur-unsur korupsi, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai.
Yang terakhir, yaitu yang kelima, bahaya korupsi bagi birokrasi. Korupsi juga menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatkan biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikunjungi oleh korupsi dengan berbagai bentuk, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan berkualitas tidak akan pernah tercapai. Video tadi menayangkan salah satu bentuk korupsi yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun biasanya pelakunya tidak merasa bahwa dirinya sedang melakukan korupsi karena merasa bahwa hal yang ia lakukan itu hal yang sepele. Namun padahal hal yang ia lakukan itu dapat merugikan orang lain, bahkan dirinya sendiri. Karena perbuatan berbohong ataupun mengambil hak yang bukan milik kita itu merupakan perbuatan korupsi dan merupakan perbuatan yang tercela. Selain hal tersebut, masih banyak bentuk korupsi yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan tanpa sadar kita pun melakukannya. Yang pertama yaitu ada datang terlambat. Datang terlambat nampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan buruk yang sudah dimaklumi dan dianggap wajar di Indonesia. Bahkan orang biasa saja untuk datang terlambat dengan sengaja dengan alasan tidak mau menunggu. Nah, dalam korupsi tidak melulu tentang uang, tetapi bisa juga tentang korupsi waktu. Yang kedua yaitu tidak mengembalikan seluruh uang kembalian, yaitu ada seorang anak yang tidak mengembalikan uang kembalian seluruhnya kepada ibunya. Nah, itu merupakan salah satu dari bentuk korupsi yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak orang yang menyepelekan hal tersebut, padahal hal tersebut merupakan salah satu korupsi dan dapat memicu korupsi selanjutnya yang lebih besar lagi. Yang ketiga ada menyela antrian. Jika kamu sedang mengantri di sebuah pusat pembelanjaan dan ada seseorang yang menyela antrianmu, kamu merasa hal tersebut tidak pantas. Maka benar bahwa hal tersebut merupakan korupsi tempat dan merupakan suatu penyelewengan kepada orang lain. Yang keempat, menggunakan barang milik sesama untuk kepentingan pribadi. Misalnya menggunakan spidol kelas yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang kelima ada titip absen. Titip absen merupakan suatu fenomena yang akrab di telinga mahasiswa. Itu kegiatan meminta tolong kepada teman untuk memanipulasi presensi. Padahal kegiatan tersebut merupakan suatu kebohongan untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan akibat yang akan didapatkan oleh orang lain. Yang keenam, plagiarisme. Plagiarisme adalah kegiatan menjiplak ataupun menyalin karya orang lain yang dilakukan seluruhnya ataupun sebagian dan diakui menjadi milik sendiri. Yang ketujuh ada nepotisme, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memanfaatkan jabatan ataupun hubungan kekeluargaan untuk mendapatkan apapun yang diinginkan. Bisa terjadi ketika seseorang ingin masuk sekolah ataupun ingin memasuki dunia pekerjaan. Yang kedelapan, uang damai ketika ditangkap polisi. Di Indonesia masih banyak ditemui fenomena tersebut. Misal ketika seseorang ditilang, maka seseorang tersebut lebih memilih untuk memberi uang damai ketimbang harus mengikuti persidangan yang lebih lanjut. Fenomena korupsi sudah menjadi hal yang biasa di Indonesia. Maka sebagai warga negara yang baik, apakah kita hanya tinggal diam saja? Tentu tidak. Kita perlu melakukan ataupun menghilangkan dan meninggalkan budaya anti korupsi dengan kita menanamkan sifat-sifat anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Mengutip pada buku pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Perguruan Tinggi, tahun 2011. Ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan dalam hal untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada upaya pencegahan atau preventif. Yang kedua ada upaya penindakan atau kuratif. Yang ketiga ada upaya edukasi masyarakat dan mahasiswa. Dan yang terakhir ada upaya LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu ada upaya pencegahan atau preventif. Yang dimana di dalam upaya preventif ini terdapat beberapa poin. Di antaranya yang pertama, menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal maupun informal. Yang kedua, melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan dan teknisnya. Yang ketiga, para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Yang keempat, para pegawai selalu diusahakan kesejahteraannya yang memadai dan tidak lupa diberi jaminan masa tuanya. Nah, yang kelima, menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur, disiplin, dan bekerja keras. Dan yang keenam, sistem keuangan dikelola baiknya oleh para pejabat yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan tidak lupa dibarengi dengan kontrol yang efisien.
Yang ketujuh, melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok. Dan yang terakhir ada berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan melalui penyederhanaan jumlah departemen beserta jabatan di bawahnya. Nah, mungkin itu beberapa poin dalam upaya pencegahan atau preventifnya. Nah, selanjutnya ada upaya penindakan atau kuratif. Nah, penindakan kuratif atau penindakan ini yaitu dilakukannya kepada mereka yang terbukti melanggar dengan diberikan peringatan, dilakukan pemecatan secara tidak hormat, dan mungkin diberikan tindak pidana. Nah, dilakukan pemecatan tidak hormat dan dihukum tindak pidana, ini ada beberapa contohnya. Nah, beberapa contoh ini sudah ditindak oleh KPK. Yang pertama, dugaan korupsi dalam pengadaan helikopter jenis MI-2 merek Rostov Rusia milik Pemda Nanggroe Aceh Darussalam pada tahun 2004. Selanjutnya ada dugaan korupsi dalam proyek program pengadaan busway pada tahun 2004. Dugaan penyalahgunaan jabatan dan pembelian tanah yang merugikan keuangan negara hampir 10 miliar rupiah pada tahun 2004. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai upaya pemberantasan korupsi. Upaya yang selanjutnya yaitu upaya edukasi masyarakat atau mahasiswa. Yang pertama, memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial terkait dengan kepentingan publik. Yang kedua yaitu tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh. Yang ketiga, melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan desa, baik di jenjang pemerintahan nasional. Yang keempat, membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan negara dan aspek-aspek hukumnya. Dan yang terakhir, mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas. Oke, yang selanjutnya yaitu upaya edukasi di lembaga swadaya masyarakat. Yang pertama yaitu ada Indonesia Corruption Watch, yaitu adalah organisasi non-pemerintah yang mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai korupsi di Indonesia, dan terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat melawan praktik korupsi. Dan yang terakhir yaitu ada Transparency International, yaitu organisasi internasional yang bertujuan untuk memerangi korupsi politik dan didirikan di Jerman sebagai organisasi nirlaba, sekarang menjadi organisasi non-pemerintah yang bergerak menuju organisasi demokratik. Banyak anak muda yang tumbang karena korupsi. Mereka melupakan visi dan hanyut dalam kenikmatan dunia. Bagaimana akan bersikap anti korupsi jika sejak muda hanya sibuk dengan urusan sendiri? Mulai tanamkan kepekaan terhadap sesama dan kurangi rasa keegoisan dalam diri. Apa gunanya sekolah tinggi-tinggi jika hanya memperkaya diri dan family? Anak muda, mari kita ubah orientasi tak terjebak gaya hidup menumpuk materi. Hidup jujur sederhana, menolak jalan instan, menghalalkan segala cara. Jangan bosan berbicara tentang kebenaran agar demokrasi tidak berakhir dalam kesia-siaan. Berantas korupsi sampai tuntas.